Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Pun, gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat. Apakah kalian hari ini siap menerima materi kita? Siap, Bu. Siap, Bu. Alhamdulillah kalau sudah siap ya. Jangan lupa nanti absennya yang di classroom agar diisi ya. Terus tugas-tugas juga mohon nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal pembelajaran kita ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada ketua kelasnya Indriazan. Mana Indriazan? Ya, Bu. Ya, Indriazan coba dipimpin, diimami ininya teman-temannya untuk berdoa. Ya, Bu. Semua siap. Doa mulai. Amin ya. Baik, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberikan beberapa permainan supaya kalian fokus di pembelajaran kita hari ini. Ada gambar apa itu? Anak Aura? Iya, Bu. Nah, ini gambar apa nih, anak? Itu kayaknya lagi bersedih. Oh, kayaknya lagi bersedih. Yang satunya? Yang satunya dia kayaknya loncat-loncat. Oh, lagi loncat-loncat. Kayaknya kelihatan lagi apa tuh? Lagi senang ya. Coba boleh Ibu minta ya, nanti kalian tulis di chat box. Gambar mana yang kalian pilih untuk menggambarkan suasana hati kalian pada hari ini? Yang ini A, ya, yang lagi ada orang duduk termenung ini yang A, ini yang lagi senang ini yang B. Nah, kira-kira kamu pilih yang mana? A atau B? Coba Nada pilih B, Kaisa B, Marisa B, Pinus B, Indrazan B, ya Mutiara B, Aisyah B. Ya, tidak ada yang pilih A ya, berarti B. Berarti alhamdulillah berarti pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita inginkan ya. Baik, selanjutnya bisa terbaca tidak nak? Apa bacaan ini? Elis, coba baca Elis. Apa ini Elis? Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Tugas Anda hanya menyebutkan warnanya saja. Aisyah, mana Aisyah? Coba yang ini dibaca ini. Udah sini aja. Ya. Merah. Yang ini? Coklat. Oke, yang di bawahnya kelihatan ya yang Ibu tunjuk ya. Hijau. Yang ini. Yang ini? Putih. Oke, selanjutnya coba kan, karena yang ini tanya warna tadi kan, sedangkan ada tulisan kuning tapi warnanya merah. Kalau kamu menyebutkan kuning berarti belum fokus. Tapi dari permainan ini kayaknya siswa 9F sudah fokus semua dan siap untuk belajar. Baik, selanjutnya ya sesuai kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas pada saat kita virtual, aktifkan kamera, nonaktifkan mikrofon, terus angkat tangan jika ingin berbicara atau ingin disampaikan. Pergunakan kolom chat seperlunya, artinya memang perlu untuk pembelajaran ini ya. Itu kesepakatan kelas kita ya. Oke, selanjutnya gambar apa ini? majalah dan koran, Bu. Majalah.
majalah dan koran. Biasanya koran ini apa Diana? Berita. 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 Ya. Oke, selanjutnya ini gambar apa nak? Gambar? Ya, gambar televisi biasanya menyampaikan berita. Terus ada radio, fungsinya apa? Radio fungsinya apa? Menyampaikan berita. Menyampaikan berita. Ini adalah penelusuran Google yang ada di bawah ya, yang untuk kita mencari informasi. Oke, tema kita pada hari ini adalah Tumbuh Pandai untuk kelas 9 semester ganjil. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks Tumbuh Pandai, peserta didik dapat mengapresiasikan dengan kalimat bahasa Lampung yang sederhana secara mandiri. Selanjutnya, baik kita lihat apa itu Tumbuh Pandai. Tumbuh pandai atau kadang disebut orang korda pandai yang memiliki arti serba tahu. Nah, dalam bahasa Indonesia, tumbuh pandai disamakan dengan berita. Nah, sekarang berita itu apa gitu? Berita ialah informasi tentang peristiwa atau kejadian terkini dan aktual. Terkini dan aktual artinya berita itu yang sedang terjadi, dan aktual adalah benar-benar terjadi biasanya dan faktual ya, sesuai dengan faktanya. Artinya kejadiannya suatu berita itu tidak mengada-ngada, tetapi memang benar-benar terjadi. Nah, berita biasanya dapat tunggal dari mana nak? Berita bisa kita dapat dari ya, bisa dari koran, bisa dari majalah, bisa dari televisi, bisa dari radio atau media online. Selanjutnya, berita memiliki ciri-ciri. Nah, jadi ciri-ciri berita itu yang pertama harus bersifat objektif. Yang kedua, berdasarkan fakta. Ya, bukan pendapat atau opini dari penulis. Terus judul beritanya, membuat judul itu harus mewakili dari keseluruhan isi berita yang akan berikutnya. Informasi disampaikan secara urut, artinya runtun ya. Terus penyampaian mengenai waktu, tempat, dan sumber berita harus valid, dapat dipertanggungjawabkan, artinya bisa disusuri di mana kejadiannya gitu. Nah, yang ke-8 ini sangat penting juga, yaitu kayak berita harus memuat unsur 5W1H. Apabila berita memiliki unsur 5W1H ini, maka berita itu menjadi lengkap tanpa ada sesuatu yang miss atau hilang ya. Struktur teks berita. Struktur teks berita ini ada 3 struktur, yaitu pertama orientasi berita, yang kedua peristiwa, yang ketiga sumber berita. Nah, ini ada contoh berita yang kita dapat dari berita online ya. Oke, selanjutnya Bu Aram coba tampilkan contoh berita dalam bahasa Lampung ya. Nah, tolong disimak baik-baik ya Nak ya. Dengar ya. Nah, ini adalah contoh berita ya. Kali bersama Ekam, Bella Putri, Lompacara, Nusantara Bu. Kali Ejo akan ngebahas mengenai Provinsi Lampung. Ulahno pada hari Ejo, provinsi berjuluk Papis Berseri Eno, memasuki usia 53 tahun. Diketahui jak laman saibumi.com, Wakil Gubernur Lampung, Bahtiar Basir, berharap Lampung saya ke 50 Tego provinsi lebih maju lagi. Harapan-harapan dari masyarakat Lampung. Ekam Fani Setiawan, Jak Kabupaten Pringsewu, kembali adok Bella Putri di studio. Tadi sudah dilihat ya Nak ya, itu contoh membacakan berita dalam bahasa Lampung. Nada, ada yang mau ditanyakan tidak Nada? Indriazan lebih suka berita tentang apa? Suka berita tentang
tentang olahraga, Bu. Oh, tentang olahraga ya. Kalau sukanya berita tentang apa? Lebih ke pendidikan sih, Bu. Oh, tentang pendidikan. Oke, bagus sekali. Terus anak kita masih pelajar ya. Biasanya berita yang dicari tentang pendidikan, tentang olahraga, ataupun tentang hiburan. Hiburan biasanya berita tentang musik ya, bagi orang yang suka musik. Oke, baik. Selanjutnya pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran tadi, bahwa siswa setelah membaca teks Pomo Pandai dapat mengaplikasikan teks Pomo Pandai secara mandiri. Nah, nanti kalian buat berita, oke, sesuai dengan peminatan masing-masing. Kalau sukanya pendidikan, silakan berita tentang pendidikan. Kalau yang suka olahraga boleh berita tentang olahraga, musik boleh tentang musik. Oke, nanti beritanya dibacakan dan divideokan, boleh seperti contoh yang sudah Ibu tayangkan tadi, boleh juga melalui voice note. Tugas tersebut dikumpul di Google Classroom ya. Ya, Bu. Mohon dikumpulkan sesuai dengan waktu ya. Nah, baik, selanjutnya supaya kita bisa rileks setelah pembelajaran ini, kita akan melakukan namanya latihan stop. Latihan stop ini adalah teknik melatih untuk kita membangun kesadaran penuh yang disebut mindfulness. Nah, ini biasanya dilakukan apabila kita sudah melakukan banyak rutinitas, timbul kejenuhan atau capek atau bosan, kita bisa melakukan latihan ini. Baik, kita coba saja ya. Nanti anak-anak bisa diikutin ya, apa petunjuknya, coba diikutin ya. Hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Baik, Nak. Tadi sudah dilakukan apa yang sesuai perintahnya? Apa yang dirasakan setelah melakukan latihan stop tadi? Lebih tenang atau lebih rileks? Ya, ini bisa kita lakukan pada saat kita melakukan aktivitas yang sangat banyak atau ada tugas yang banyak seperti kalian pembelajaran dari. Nah, setelah pembelajaran ini, apa yang kalian rasakan? Perasaannya bagaimana setelah pembelajaran ini? Bu. Senang ya. Oke, terus Aprilia, bagaimana perasaannya setelah pembelajaran kita? Lumayan senang, Bu. Lumayan senang, ya. Oke, kira-kira dari pembelajaran ini ada manfaatnya tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada manfaatnya. Ya, bisa disebutkan salah satunya, kira-kira manfaatnya apa? Kita jadi tahu untuk mendapatkan berita bisa dari mana saja, ya kan? Iya. Terus berita itu kadang disebut orang jendela dunia, yang artinya
bahwa semua peristiwa atau kejadian kita bisa tahu melalui berita, ya kan? Nah, itu berarti sangat bermanfaat sekali kita mengetahui materi tentang berita. Nah, nanti minggu depan kita ketemu lagi di pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa tugasnya buat tugas sesuai peminatan masing-masing ya Nak ya. Kamu minatnya tentang apa, nah nanti kamu buat berita sesuai minat kamu. Nanti mengumpulkannya pun boleh bisa lewat video ataupun bisa juga melalui voice note ya. Beritanya bisa juga kalian buat sendiri, boleh, atau kalian mencari berita yang kalian buat jadi bahasa lampung dari koran atau dari majalah ataupun dari televisi ataupun dari radio atau media online, boleh juga ya. Jadi silakan saja. Dari sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa menurut ajaran agama masing-masing ya. Mulai. Oke, selesai. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan aksi nyata pada modul 2.2, saya melakukan refleksi model 4F, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Semenjak masa pandemi COVID-19, maka seluruh pembelajaran di sekolah ditiadakan. Pembelajaran ini dilakukan secara daring. Dengan situasi seperti ini, membuat para murid di kelas maya terlihat jenuh dan kurang semangat belajar. Karena menggunakan pembelajaran yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan belajar murid. Sebagai calon guru penggerak yang akan mempelajari modul pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial dan emosional, saya ingin membuat perubahan agar para murid lebih terlibat dan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Ini pertama kali saya melakukan integrasi pembelajaran diferensiasi dan keterampilan sosial emosional dalam rencana pelaksanaan pembelajaran dan mempraktikkan dalam kelas maya, dan sekaligus menjadi langkah awal untuk dapat mengaplikasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kedua, perasaan. Perasaan ketika merencanakan aksi nyata ini adalah saya sangat merasa senang dan antusias karena ini pertama kali yang akan diterapkan pembelajaran berpihak kepada murid bisa segera terrealisasi. Saya mulai mengatur waktu untuk pelaksanaan pembelajaran tatap maya dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam proses penyusunan RPP, saya terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan diferensiasi, minat, konten, proses, dan produk. Menggunakan teknik PSE yang terintegrasi dalam pembelajaran.
Ketiga, pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari pelaksanaan keseluruhan aksi nyata ini yaitu saya dapat melakukan kesadaran bahwa aksi nyata yang dilakukan adalah perbaikan diri saya sebagai seorang guru yang memiliki nilai, peran, keterampilan, dan kompetensi sosial emosional dan transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. Keempat, penerapan ke depan. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional atau PSE merupakan pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya, saya akan melakukan koordinasi dengan rekan sejawat agar dapat diimplementasikan dengan mata pelajaran dan juga protokol atau aturan sekolah. Demikianlah refleksi yang saya lakukan setelah saya melakukan aksi nyata pada modul 2.2. Terima kasih. Salam guru hebat.